Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya lahan kering, kepulauan, dan pariwisata. Poin yang pertama, budaya masyarakat lahan kering. Lahan kering merupakan jenis lahan yang memiliki karakteristik terbatas dalam hal ketersediaan air. Budaya masyarakat yang tinggal di daerah lahan kering biasanya berkaitan erat dengan cara mereka mengelola sumber alam yang terbatas, terutama air. Banyak lahan kering yang tidak diolah dengan benar. Di daerah lahan kering, masyarakat seringkali memiliki pengetahuan dan tradisi yang sudah turun-temurun untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak mudah. Nah, bagaimana cara masyarakat mengelola banyaknya lahan kering yang tidak digunakan dengan baik? Yang pertama yaitu pengelolaan air yang efisien. Masyarakat di daerah lahan kering sangat memperhatikan cara penggunaan air. Mereka biasanya memiliki sistem irigasi yang hemat air, seperti irigasi tetes atau menggunakan waduk dan sumur untuk menyimpan air agar dapat digunakan pada musim kemarau. Lalu yang kedua, pertanian tahan kekeringan. Budaya pertanian di lahan kering seringkali fokus pada tanaman yang tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, gandum, sorghum, dan kacang-kacangan. Nah, tanaman ini dapat bertahan lebih lama dengan sedikit air. Beberapa masyarakat juga memanfaatkan teknik pertanian tradisional seperti rotasi tanaman dan pengelolaan tanah yang baik untuk menjaga kesuburan tanah yang terbatas air. Yang ketiga, gaya hidup sederhana dan beradaptasi dengan alam. Masyarakat yang tinggal di tanah kering biasanya hidup dengan cara yang lebih sederhana dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka cenderung memiliki rumah yang dirancang untuk menjaga suhu tetap sejuk, menggunakan bahan-bahan yang alami dan bahan-bahan yang tersedia, lalu hidup dengan pola yang lebih terhubung dengan alam. Lalu yang keempat yaitu kearifan lokal dalam mengelola alam. Kearifan lokal adalah bagian penting dalam budaya lahan kering. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang musim, pola hujan, dan cara-cara untuk bertahan hidup. Mereka seringkali memiliki tradisi tertentu seperti ritual atau upacara yang berkaitan dengan memohon hujan atau menjaga kelestarian alam. Lalu yang kelima, sistem sosial yang solidaritas tinggi. Di banyak komunitas lahan kering, ada sistem sosial yang mengedepankan gotong royong dan saling membantu antar warga. Misalnya, ketika musim panen tiba atau saat menghadapi kesulitan air, warga saling membantu dalam bekerja di ladang atau di berbagai sumber daya yang terbatas. Dan yang keenam, pola makan dan konsumsi. Di lahan kering, pola makan masyarakat cenderung menggunakan bahan-bahan yang mudah tumbuh meskipun dengan sedikit air, seperti tadi biji-bijian, kacang-kacangan, dan tanaman yang tahan kekeringan. Mereka juga sering mengelola makanan dengan cara yang lebih tahan lama, seperti pengeringan atau pengasapan. Poin yang kedua yaitu mengenai potensi dan permasalahan pembangunan pertanian lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kebutuhan teknologi. Pembangunan pertanian lahan kering di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi besar mengingat kondisi geografis dan iklim yang mendukung pengembangan tanaman seperti jagung, kedelai, dan kacang-kacangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya air, kerusakan lahan akibat erosi, serta rendahnya tingkat kesuburan tanah. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, dibutuhkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti sistem irigasi hemat air, teknologi pemupukan yang efisien, serta penggunaan varietas unggul yang tahan kekeringan. Pengembangan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas
dan ketahanan pangan di wilayah NTT. Poin berikutnya mengenai sejarah peternakan di Nusa Tenggara Timur. Saya akan menjelaskan secara berbasis pada pola ringkas tumpang sari. Sejarah peternakan di Nusa Tenggara Timur telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat, dengan sapi, kambing, dan ayam sebagai komoditas utama. Peternakan di NTT tradisional Pada masa kini, pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian di NTT. Meskipun tantangan untuk mendukung keberlangsungan kurangnya pakan yang sejak masa memadai kolonial, dan peternakan di terbatasnya wilayah akses ini dan berkembang juga dengan adanya teknologi kebijakan masih yang menghambat memperkenalkan sapi perkembangan perah sektor dan ini sapi secara potong optimal. dari luar daerah. Sistem usaha tani dan penerapan sistem usaha tani terpadu berkelanjutan di lahan kering. Sistem usaha tani di lahan kering melibatkan pengelolaan sumber daya alam yang terbatas dengan fokus pada tanaman yang tahan terhadap kekeringan, seperti jagung, sorghum, dan lain-lain. Penerapan sistem usaha tani terpadu yang berkelanjutan atau SUTB di lahan kering mengintegrasikan berbagai komponen pertanian seperti tanaman, ternak, dan sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan yang saling mendukung. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dengan menggunakan teknik konservasi tanah, rotasi tanaman, dan pemanfaatan limbah pertanian untuk pupuk organik. SUTB juga mendorong efisiensi dalam penggunaan air dan energi, serta meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Poin berikutnya mengenai potensi sumber daya perairan di NTT. Potensi sumber daya perairan di NTT sangat besar, mengingat wilayahnya yang dikelilingi oleh laut dengan kekayaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lampung. Laut di NTT kaya akan ikan dan produk perikanan lainnya yang menjadi sumber mata pencarian utama bagi banyak masyarakat pesisir. Selain itu, di NTT juga memiliki potensi untuk pengembangan budidaya perikanan baik di laut terbuka maupun di tambak. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dengan tantangan seperti kerusakan ekosistem, perubahan iklim, dan keterbatasan infrastruktur yang menghambat pengelolaan dan pengembangan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Poin yang berikutnya mengenai karakteristik masyarakat pesisir di NTT. Masyarakat pesisir di NTT umumnya memiliki ikatan yang kuat dengan laut sebagai sumber mata pencaharian utama, seperti perikanan tangkap dan budidaya laut. Mereka hidup dalam pola kehidupan tradisional yang kental dengan budaya lokal, dengan banyak komunitas yang masih memegang adat istiadat dan cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Poin berikutnya, integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Integrasi pengelolaan potensi darat, pesisir dan lautan secara berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pendekatan ini melibatkan sinergi antara kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem darat dan laut. Poin selanjutnya yaitu mengenai peluang bisnis pertanian, lahan kering, pariwisata, dan sumber daya pertanian. Peluang bisnis di NTT sangat potensial di sektor pertanian lahan kering, pariwisata, dan sumber daya pertanian. Di bidang pertanian, lahan kering dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan lain-lain yang memiliki pasar lokal dan ekspor. Sektor pariwisata juga menjanjikan, mengingat keindahan alam NTT termasuk pantai, pulau-pulau, dan budaya lokal yang menarik wisatawan domestik dan internasional. Poin selanjutnya mengenai pariwisata Selat Padang. Pariwisata Selat Padang, pariwisata di Indonesia, khususnya di NTT, terus berkembang pesat dengan menawarkan keindahan alam yang luar biasa, mulai dari pantai-pantai eksotis, pulau-pulau yang belum terjamah, hingga budaya yang kaya dan unik. Destinasi seperti Labuan Bajo dengan Taman Nasional Komodo dan pulau-pulau sekitarnya, serta keindahan alam Flores dan Timur menjadi magnet bagi wisatawan domestik dan internasional. Pariwisata di Indonesia yang menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman budaya lokal yang otentik,
seperti tarian tradisional, kerajinan tangan dan festival budaya. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan pariwisata di NTT masih dihadapkan pada infrastruktur, aksesibilitas, dan pengelolaan yang berkelanjutan agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Poin yang berikutnya itu mengenai siapa wisata. Nah, poin yang berikutnya itu mengenai wisatawan. Apa itu wisatawan? Wisatawan adalah individu yang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya untuk mengunjungi destinasi lain dengan tujuan untuk berrekreasi. Selanjutnya mengenai produk pariwisata. Produk pariwisata di Nusa Tenggara Timur mencakup beragam daya tarik, yaitu seperti daya tarik alam, budaya, dan kegiatan lain wisatawan untuk berkunjung. Destinasi utama yaitu seperti Gunung Bajo dengan Taman Nasional Komodo yang terkenal dengan spesies komodo, lalu produk eksotis dan terumbu karangnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai budaya lahan kering, kepulauan, dan pariwisata. Sekian dan terima kasih.